Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur bahwa hari ini oleh pertolongan Tuhan bagi kita sekalian, kita diberikan kelimpahan berkat, sukacita, dan sejahtera, kekuatan, kesehatan. Walaupun kita percaya, jika Bapak Ibu ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, percayalah kuasa Tuhan pasti nyata bagi kita sekalian. Bersama dalam perenungan, siraman rohani kasih yang terambil dalam nats pembacaan kita, Hagai pasal 1. Ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta Allah. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi runtuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta Allah. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunanlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, membesar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Puji Tuhan. Demikian firman Allah untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan lihat sedikit latar belakang daripada kitab ini. Secara khusus, ajakan kembali membangun bait Allah, bait suci yang telah rusak. Pada tahun 538 Masehi, Raja Koresi dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci sebagai penggenapan dari nubuatan Yesaya dan Yeremia. Tertulis dalam Yesaya 45 ayat 1-3 dan Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Agar bangsa ini harus kembali dan Yerusalem harus, bait suci harus dibangun kembali. Nah, rombongan Yahudi
yang pertama kali yang kembali ke Yerusalem. Dengan semangat dan sukacita mereka meletakkan dasar bait suci yang baru pada tahun 536, 2 tahun kemudian. Di tengah-tengah kegembiraan yang besar dan harapan besar. Dalam Esra pasal 3 ayat 8-10 itu menjelaskan bahwa saat mereka membangun, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bergembira. Dan para imam itu memakai jubah kebesaran mereka. Mereka bersuka cita, memeriahkan itu untuk membangun bait suci itu. Esra pasal yang ke-3 ayat yang ke-8-10. Secara ayat 10. Pada waktu dasar bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan, membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa seracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Mereka kembali membangun itu, bait Allah, dengan sukacita dan gembira. Akan tetapi, tidak lama kemudian semangat yang berapi-api itu, semangat yang menyala-nyala itu, sukacita yang luar biasa untuk membangun itu, rupanya tidak berjalan mulus yang diharapkan. Terjadi tantangan, yaitu orang Samaria, dan tantangan lainnya secara jasmani. Menentang rencana pembangunan itu, menentang rencana pembangunan bait Allah itu, bait suci. Dan saat tantangan itu datang, semangat yang awal itu mulai pudar, mematahkan semangat mereka, para pekerja, sehingga pembangunan itu, tanda kutip, terhenti dan mangkrak. Tema kita hari ini, prioritas. Bapak Ibu Saudara, mana yang harus menjadi prioritas dalam hidup? Ada banyak hal. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, maka kita akan mengerjakan banyak hal. Namun dari semua pekerjaan yang kita lakukan atau kita kerjakan, manakah yang harus prioritas? Kebutuhan jasmani, makan minum itu perlu. Tapi ingat, kebutuhan rohani itu juga perlu. Mencari untuk kebutuhan jasmani itu penting, tapi mencari kebutuhan rohani itu juga penting. Kita berkata dalam Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkanlah kepada bagimu. Terjadi kendala saat itu, tantangan saat itu, maka orang Yahudi yang pulang dari buangan untuk membangun itu, mereka mulai mengalami namanya kelesuhan rohani. Mulai timbul, dan umat itu lalu mulai membangun rumah mereka sendiri. Mereka tidak lagi melihat pekerjaan Tuhan. Mereka tidak lagi memprioritaskan, ada tantangan itu. Tuhan memakai Hagai menegur para mantan buangan itu karena lebih memperhatikan rumah mereka, lebih memperhatikan dapur mereka, lebih memperhatikan urusan mereka daripada Tuhan punya. Urus Tuhan punya ada masalah itu, jadi akhirnya diabaikan. Tuhan marah mereka. Ayat 1-4. Karena lebih memperhatikan rumah mereka sendiri yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah Allah, rumah Tuhan masih runtuh. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Saat kita mulai melayani pekerjaan Tuhan, semangat berapi-api yang menyala-nyala. Ketika kita mulai komitmen untuk melayani, kemudian terjadi kerikil-kerikil, terjadi angin sepoi-sepoi, tantangan demi tantangan datang. Masihkah kita fokus pada panggilan kita? Apakah prioritas kita menjadi berubah? Semangat itu mulai pudar, tujuan kita mulai berubah.
Kadangkala tantangan itu datang, semangat yang awal semangat itu mulai pudar. Hati-hati, harus tetap fokus. Harus prioritas. Apa yang prioritas dalam hidup ini? Yang pertama, jangan karena ada masalah, tantangan dalam pekerjaan Tuhan, kemudian diabaikan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana latar belakang tadi. Pada tahun kedua ayat 1, Raja Darius, datanglah firman Tuhan melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel, Bupati Yehuda. Dan Yosua bin bangsa Yahudi berkata, belum tiba waktunya untuk kembali membangun rumah Tuhan. Mereka berkata, belum. Karena tantangan itu, masalah itu. Sehingga mereka undur-undur dan mengabaikan Tuhan punya. Mereka mengabaikan apa yang menjadi perintah utama. Mereka harus datang membangun itu, yaitu bait suci. Rumah Allah, rumah Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan itu. Tapi mereka berkata, belum. Sedangkan firman Tuhan berkata, apakah sudah tiba waktunya untuk mendiami bagi kamu untuk rumah yang dipapani? Rumah kamu sudah bagus, bangun bagus itu. Apakah sudah waktunya kamu nginap? Sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Masih hancur itu. Mana yang lebih utama kamu harus memperhatikan? Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Waspadalah kalau kamu mengutamakan dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Rumah Tuhan menjadi reruntuhan dan kamu tidak lagi melihat pekerjaan Tuhan itu mengabaikan dan prioritasnya berubah. Hagai berkata dalam firman Tuhan itu, berkata, perhatikanlah keadaanmu. Apa di situ? Menabur banyak tapi membawa pulang sedikit, hasilnya sedikit. Makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Bekerja sebagai upah, tapi upah yang didapatkan ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Wow, ingat. Akibat daripada mengabaikan pekerjaan Tuhan. Karena ada tantangan. Sehingga mereka bekerja. Yes, mereka bekerja. Tapi semua yang mereka dapat seperti menuai angin. Tidak ada apa-apa. Kecewa, tidak puas. Karena apa? Mengabaikan rumah Tuhan karena ada tantangan. Mengabaikan pekerjaan Tuhan karena ada tantangan. Melarikan diri, mengabaikan dan tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan karena ada tantangan. Hati-hati. Kalau hari sampai dimanapun juga, tantangan tetap ada. Pekerjaan Tuhan jika diabaikan, maka terjadi sesuai dengan firman. Apa akibat yang dialami yang tadi dikatakan? Akibat mengabaikan pekerjaan Tuhan. Masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Maka apa yang terjadi kata firman Allah? Maka langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan Tuhan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, atas segala hasil usaha. Wow, luar biasa. Kekeringan terjadi. Embun tidak turun lagi, bumi menahan hasilnya, tidak ada pertumbuhan, kekeringan terjadi, kegersangan terjadi. Terjadilah ini masa paceklik. Saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan. Akibat dari apa? Mengabaikan pekerjaan Tuhan. Prioritas menjadi berubah. Akhirnya kekeringan terjadi dan semua yang diusahakan itu sia-sia. Artinya bahwa jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Prioritas untuk Tuhan harus jangan pernah berubah. Jangan sekali-sekali abaikan pekerjaan Tuhan. Ingat berkat itu dari Tuhan. Seluruh hidup ini semua pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan jadikan pekerjaan kita lebih penting daripada pekerjaan Tuhan. Ingat, pekerjaan Tuhan itu number one. Nomor satu, Tuhan itu nomor satu. Jangan abaikan. Banyak rumah tangga keluarga yang tidak mengalami damai. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis. Walaupun finansial mereka punya, walaupun ekonomi mereka punya segala-galanya.
tapi seperti mengalami kehampaan, tidak mengalami damai. Ingat, uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya uang. Tapi ingat, Tuhan segala-galanya bagi kita. Gunakan semua itu untuk Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Kita punya segala-galanya itu baik. Gunakan segala-gala yang kita punya itu untuk prioritas kemuliaan nama Tuhan. Disitulah terjadi damai sejahtera. Kepuasan akan terjadi. Syukur akan terjadi. Ucapan syukur terjadi naik. Semua itu karena apa? Utamakan Tuhan punya. Prioritas tidak boleh berubah. Tuhan number one. Yang kedua, berkat Tuhan akan tercurah jika kembali fokus pada pekerjaan Tuhan. Walaupun ada tantangan. Wow, jangan sekali-sekali. Sudah saya tidak mau, sudah itu. Kita urus begini, tapi selalu begini terus. Memang pasti ada tantangan. Tapi kita tetap fokus dan komit. Ayat 12 sampai ayat 14. Lalu Zerubabel bin Sentiel, Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu. Mereka apa? Mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Harus dengar perintah Tuhan, itu nomor satu daripada lihat masalah. Lihat pekerjaan Tuhan itu nomor satu daripada dengar semua yang ada. Sekeliling bicara bisikan semua itu, dia tidak akan pernah berhenti. Tapi lebih hebat itu adalah mendengar suara Tuhan Allah. Bapak Ibu, di sekeliling kita perlu mendengar. Tapi lebih utama kita mendengar perkataan dan suara Tuhan. Bangsa itu mereka mendengar suara Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu. Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan pakai Hagai untuk berbicara kepada bangsa itu. Orang Yahudi yang pulang dari buangan itu. Dia bilang apa? Semua yang kamu alami, semua yang kami rasakan, tantangan-tantangan yang ada. Ingat, semuanya itu tidak pernah mengagalkan pekerjaan Tuhan. Tetap maju. Karena apa? Aku menyertai kamu dalam pekerjaan itu. Aku menyertai kamu dalam apa yang kamu kerjakan, yaitu pekerjaan Tuhan itu. Jadi harus mendengar suara Tuhan. Dan yakinilah bahwa Tuhan menyertai kita walaupun ada di dalam tantangan dan pergumulan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih diberkat itu. Ketika seseorang mendengarkan suara Tuhan dan mengimani dan meyakini dengan sungguh-sungguh, ayat 14 bilang apa? Tuhan yang akan menggerakkan semangat itu. Ketika kau mendengarkan suara Tuhan, firman Allah itu, maka firman Allah itu masuk dalam pikiran hatimu dan memberikan keyakinan kepadamu, engkau percaya itu, maka Tuhan akan memberikan semangat, menggerakkan semangat itu. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semua. Dan semangat Yosua. Semangat itu akan muncul dari bangsa itu. Semangat kita akan muncul. Karena apa? Kita mendengar suara Tuhan. Dan kita mendengar itu, kita meyakini akan perkataan Tuhan. Dia menyertai kita walaupun ada tantangan, walaupun ada badai. Sehingga semangat itu mulai muncul. Semangat itu mulai timbul. Luar biasa. Karena apa? Orang yang mendengarkan suara Tuhan itu, dia akan sungguh dijamah oleh Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, dia akan bangkit dari keterpurukan itu. Dan terus meyakini dalam semua kondisi yang kita alami, dalam semua masalah yang kita alami, kita percaya Tuhan menyertai. Beban besar semangat. Lalu datanglah mereka, lalu apa? Melakukan pekerjaan pembangunan itu. Bapak Ibu, semangat itu, motivasi itu muncul ketika kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar perkataan Tuhan.
Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita tetap maju. Kita tetap maju dan kita percaya. Kita tidak sendirian. Firman Allah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka itu, tetaplah semangat. Tetaplah percaya. Tetaplah yakin bahwa dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tetap maju, komitmen. Prioritas tidak boleh berubah. Jangan karena ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan dalam pekerjaan pelayanan sehingga kita mengabaikan. Hati-hati, ketika engkau mengabaikan itu, berkat semakin tertutup. Tapi dalam tantangan itu, engkau terus maju dan bangkit dan terus mendengarkan suara Tuhan dan meyakini penyertaan Tuhan. Semangat itu akan muncul. Semangat itu akan muncul. Semangat itu akan muncul. Semangat dari mana? Firman Allah itu yang memberi semangat bagi kita. Iman akan semakin bertumbuh, semakin percaya, semakin kokoh, semakin luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus berkati.